Sebelum mulai, disclaimer dulu ya teman-teman. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan berbagi pengetahuan berdasarkan analisa serta kejadian market sebelumnya. Seluruh isi video bukan merupakan nasihat keuangan, ajakan investasi, ataupun saran finansial dalam bentuk apapun. Perlu dipahami bahwa seluruh aktivitas trading dan investasi di berbagai market, termasuk forex, gold atau XAU/USD, cryptocurrency, saham, indeks maupun instrumen finansial lainnya, memiliki risiko tinggi dan bersifat tidak pasti. Hasil atau pola yang terjadi di masa lalu tidak menjamin kejadian yang sama akan terulang di masa depan. Setiap keputusan trading atau investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Selalu lakukan riset pribadi, gunakan manajemen risiko yang baik, dan hanya gunakan dana yang siap untuk menghadapi risiko kerugian sebagian maupun seluruh modal. Terima kasih untuk perhatiannya. Halo teman-teman, hari ini hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Jam 7:34 waktu Indonesia Barat. Kita lihat di sini kondisi market XAU/USD atau gold masih melakukan break low yang di sini nih teman-teman. Artinya ya sebaiknya kita tetap fokus di serial sell. Di video sebelumnya itu di H1 posisinya kita itu masih di area sekitar sini ya teman-teman, dan saya menyarankan teman-teman untuk sebaiknya tetap fokus setup sell, dan apa yang terjadi longsor ya teman-teman. Jadi saya melakukan open posisi sell, sempat melakukan open posisi sell kemarin 2 biji ya teman-teman. Nah, kenapa cuma segini padahal pakai lot 0,03? Coba ya, saya perlihatkan ininya, histori transaksinya, posisinya itu di mana. Nah, ini saya melakukan sell pertama itu di yang merah ini, yang kedua di merah ini, lalu cut profit, lalu ini kena TP. Oke, kenapa sellnya itu tidak dari area sini? Padahal kalau kita perhatikan di H4 itu ini ya teman-teman, apa namanya, di sini ini drop. Nah, ini saya jelaskan sedikit nih teman-teman. Jadi pas lagi kita bikin video yang terakhir itu ya teman-teman, idealnya itu kan kita melakukan open posisi itu setidaknya di H4 itu sudah ada break low dulu teman-teman. Jadi ini kan naik ada low, naik ada low. Nah, setidaknya low yang ini nih kena break sedikit lalu retest. Nah, ternyata low yang bagian ini sama sini sekalinya kena break langsung candle panjang seperti ini teman-teman. Jadi kemarin itu pas di H1 ya saya ini teman-teman, coba saya tandai dulu ya. Lalu ini low yang kedua. Nah, ini low yang ini kena break low. Saya berharapnya itu candle ini berakhir ya, lalu dia retest itu baru sell. Ternyata ini langsung ngebreak
candle in low yang pertama, low yang kedua, bahkan sampai 3 low ya, 4 low bahkan teman-teman. Nah, yang di sini nih. Bahkan sampai low yang sini juga. Nah, kalau kita ke H1 nih teman-teman ya. Dia seperti ini nih kondisinya. Kita nggak sempat nunggu ini retest ke atas. Yang break ini. Jadi nggak ada formasi turun sampai sini, setelah itu naik, belum sempat teman-teman. Dia baru turun sekali langsung bablas teman-teman. Nah, makanya akhirnya saya mengandalkan momen-momen sisa, yaitu di break terakhir itu ya teman-teman, yaitu ngebreak area sini, ya kan. Dan saya pun akhirnya melakukan open posisi di momen sisa ya, bisa dibilang sisa ini ya teman-teman, ya kan. Nah, sebenarnya ya teman-teman, di H4 itu, coba ini saya hilangkan dulu historinya. Di H4 itu sebenarnya saya mau masuk pakai parameter stokastik aja. Ini kan yang stokastik 2977 itu kan sudah di bawah 50 ya teman-teman. Yang ini, yang 533 itu harusnya nunggu retest area sini. Nah, tapi ternyata ini kan retestnya cuma sampai di sini ya. Untuk stokastik 533 ini, dia retest ke atas sini itu setidaknya bisa sampai area sini atau area sini teman-teman. Itu faktor kedua. Jadi selain yang ngebreak itu langsung candle panjang, ternyata retestnya juga nggak sampai atas banget teman-teman. Di lain sisi, di H1 itu ada area istimewa. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Nah, sebelum saya mengakhiri video teman-teman, coba saya tampilkan dulu semua objek yang sudah ada ya sebelumnya ya. Nah, jadi kelihatan di sini kayak gimana kondisi market kemarin. Jadi pas lagi video terakhir itu saya berharap ada break low di area sini dan harus diawali konfirmasi di H4. Ternyata sekalinya ada break low langsung candle panjang, dan di sini belum sempat retest ke atas. Jadi mestinya kalau forecastnya saya itu retest sampai area sini ya teman-teman, tapi nggak nyampe. Akhirnya saya nyari momentum sisa di H1 teman-teman, gitu ya. Dan saya juga selain dua posisi yang ke trigger, sell limit lainnya ini belum ke trigger ya teman-teman. Ada 1 2 3. Nah, dan TP-nya di 4100,4 di posisi yang kena TP ini nih 4100 ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ini marketnya akan kemana? Nah, itu pertanyaannya ya teman-teman ya. Mungkin saya akan tetap bilang saat ini masih serial sell itu lanjut ya teman-teman, karena di H1 itu ini low-nya sudah kena break ya. Coba kita perbesar.
Ini kan low. Oke, ini calon kena break. Kalau ini dia close-nya di bawah low yang ini, ya itu artinya break. Maka hipotesisnya kita, low yang ini itu kena break dikit, lalu dia retest, dan targetnya itu maksimum di area support weekly ini teman-teman. Itu tinggal kita tunggu aja, dan perlu kita waspadai walaupun serial sell ini masih tetap terus lanjut ya teman-teman, tapi kita harus realistis. Di bawah ini yang biru-biru itu yang ini itu adalah support dari weekly teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui, support dari weekly itu powerful, minimal itu benar-benar harga yang sangat penting, dan benar-benar harus kita pantau itu reaksi harganya bagaimana teman-teman. Nih kita lihat di weekly ya. Tuh kelihatan ya teman-teman, dari area sini nih, dari area sini sama area sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini teman-teman, kalau memang terjadi break, area sini, turun, naik, kan kita sell sini, TP-nya area sini ya teman-teman. Kalau memang terjadi seperti itu tuh enak teman-teman. Tapi kalau kejadiannya dia nggak break retest, tapi malah bablas langsung ke sini, maka apa tugas kita? Tugas kita sederhana teman-teman. Kalau dia tidak melakukan retest ke area break sini, tapi malah bablas atau turun langsung ke area sini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu teman-teman, pas dia turun ke bentuk high, nah turun ke bentuk high, turun lagi dikit, lalu break high yang ini kena break, nah kita open buy itu nanti di area sini teman-teman, gitu ya. Dan itu pun harus tetap kita pantau, nggak usah pantau per menit teman-teman, pantau per jam. Kalau saya sendiri sering mantaunya 4 jam sekali, kalau lagi benar-benar lowong ya sejam sekali, itu aja teman-teman. Sekian, jika nanti sudah ada setup baru, entah itu setup sell, melanjutkan sell, atau ada perubahan menuju buy, akan saya videokan dan saya share kemari ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya.